Jangan skip video ini. Mungkin ini adalah momen yang ditunggu oleh hidup Anda. Mungkin ini adalah bisikan yang selama ini Anda cari. Karena di balik layar ini, ada suara yang tidak hanya ingin Anda dengar, tapi ingin membangunkan sesuatu yang sudah lama tertidur di dalam diri Anda. Pernahkah Anda bertanya, mengapa hanya segelintir orang yang benar-benar mencapai kebebasan? Bukan hanya kebebasan finansial, tapi kebebasan pikiran. Kebebasan untuk memilih hidup seperti yang mereka inginkan. Apakah itu keberuntungan, takdir, atau ada sesuatu yang mereka lakukan setiap hari yang tidak dilakukan oleh 99% orang lainnya? 1%, angka kecil. Tapi di sanalah rahasia besar tersembunyi. 1% orang paling sukses, paling damai, paling fokus, paling bebas. Mereka tidak menjalani hari seperti kebanyakan orang. Mereka memulai hari dari dalam, bukan dari notifikasi, bukan dari kekhawatiran, bukan dari rutinitas kosong. Mereka memulai hari dengan pikiran yang terarah, desire yang menyala, keyakinan yang tidak tergoyahkan. Setiap pagi mereka duduk, tenang, sunyi, dan mereka berbicara bukan kepada dunia, tapi kepada diri mereka sendiri. Aku tahu apa yang aku inginkan. Aku percaya aku akan mencapainya. Aku bergerak hari ini dengan tujuan. Itu bukan afirmasi kosong. Itu adalah autosugesti. Napoleon Hill menyebutnya sebagai kekuatan yang mengendalikan pikiran bawah sadar. Dan pikiran bawah sadar Anda adalah jembatan menuju kekuatan tak terbatas. Banyak orang bangun tidur dengan pikiran kacau, langsung buka ponsel, langsung merasa terburu-buru, langsung merasa kurang, kalah, tertinggal, tapi tidak dengan yang 1% itu. Mereka paham satu hal penting, pikiran Anda adalah medan perang, dan siapa yang menguasai pikiran akan menguasai hidup. Setiap pagi, sebelum dunia berbicara, mereka memilih untuk mendengar suara dari dalam. Mereka ulangi visi mereka, mereka ulangi alasan mereka, mereka ulangi tujuan mereka, sampai tidak ada ruang untuk keraguan. Itulah yang disebut purpose definitive, tujuan hidup yang jelas. Tanpa itu, kita hanyalah kapal tanpa arah, mengapung di bawah ombak kehidupan. Tapi dengan tujuan yang terdefinisi jelas, kita bukan hanya hidup, kita bergerak dengan kuasa. Pikirkan ini sebentar. Berapa banyak hari dalam hidup Anda yang lewat tanpa arah, tanpa semangat, tanpa api? Dan sekarang tanyakan ini. Berapa banyak hari lagi yang ingin Anda buang seperti itu? Karena 1% itu tidak menunggu motivasi datang. Mereka ciptakan motivasi dari dalam. Mereka transmutasikan keinginan menjadi tindakan, menjadi gerakan, menjadi magnet. Napoleon Hill menyebut ini sebagai transmutasi keinginan. Keinginan bukan hanya emosi, ia adalah bahan bakar. Ia bisa diarahkan, bisa dibentuk, bisa menjadi kekuatan spiritual, dan kekuatan itu bisa mengubah realitas Anda. Setiap pagi, 1% orang itu menanamkan benih dengan kata-kata, dengan afirmasi, dengan doa, dan mereka siram benih itu dengan iman. Bukan iman pasif, tapi iman aktif. Iman yang berkata, aku belum melihatnya, tapi aku tahu ia sedang datang. Iman yang bertahan saat semua orang menyerah. Iman yang tetap berdiri saat hasil belum terlihat. Karena iman adalah jembatan antara ide dan kenyataan. Dan setiap orang sukses menyeberanginya setiap hari. Mereka tahu apa yang mereka tanam hari ini akan mereka tuai nanti. Dan mereka tahu pikiran yang mereka pikirkan adalah doa yang mereka kirim ke semesta. Jadi mereka berhati-hati dengan pikiran mereka, dengan kata-kata mereka, dengan emosi mereka. Karena setiap pagi, mereka sedang menciptakan takdir.
Dengarkan ini baik-baik. Kebiasaan Anda setiap pagi sedang membentuk masa depan Anda. Jika Anda bangun dengan kekhawatiran, dengan rasa cemas, dengan keluhan, maka Anda sedang membentuk hari yang kacau. Tapi jika Anda bangun dengan kesadaran, dengan tujuan, dengan rasa syukur, maka Anda sedang menciptakan realitas yang selaras dengan impian Anda. Ini bukan motivasi kosong, ini adalah ilmu spiritualitas praktis. Karena Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum jika mereka sendiri tidak mengubah cara berpikir mereka. Sekarang, tutup mata Anda sebentar, tarik napas dalam, bayangkan hidup yang Anda inginkan. Bayangkan wajah orang-orang yang Anda cintai tersenyum bangga. Bayangkan tubuh Anda sehat, hati Anda tenang, dompet Anda penuh. Itu bukan mimpi kosong, itu adalah visi. Dan visi adalah bahan dasar dari takdir. 1% orang kaya tidak hanya bekerja keras. Mereka bekerja dengan arah, dengan jiwa, dengan keyakinan penuh. Mereka tahu bahwa semesta merespons frekuensi internal. Dan mereka memancarkan frekuensi keberlimpahan setiap pagi. Dan Anda pun bisa. Hari ini, sekarang. Tapi Anda harus memilih. Apakah Anda ingin terus menjadi penonton atau mulai hidup sebagai pemain utama dalam kisah hidup Anda? Jangan hanya dengar, rasakan. Karena kata-kata ini bukan untuk pikiran Anda, tapi untuk jiwa Anda. Klik subscribe jika kata-kata ini menyentuh jiwa Anda. Dan bersiaplah, karena kita baru saja membuka pintu menuju kekuatan sejati. Bayangkan ini, setiap pagi Anda bangun, dan Anda tahu apa yang harus dilakukan. Bukan karena Anda terburu-buru, tapi karena Anda memiliki arah, dan arah itu datang dari dalam, dari suara kecil yang selama ini sering Anda abaikan. Suara yang berkata, kamu diciptakan untuk lebih. Kamu bukan hanya pengikut, kamu adalah arsitek dari realitasmu sendiri. Itulah yang 1% lakukan setiap hari. Mereka tidak menunggu dunia memberi izin. Mereka menyatakan siapa mereka sebelum dunia sempat meragukan mereka. Mereka tulis tujuannya setiap pagi, dengan tangan, dengan hati, dengan rasa percaya. Satu kalimat sederhana, aku akan menjadi. Diikuti oleh visi mereka yang paling berani. Bukan sebagai harapan, tapi sebagai pernyataan iman. Karena Napoleon Hill berkata, apapun yang bisa dibayangkan dan dipercaya oleh pikiran bisa dicapai. Dan 1% orang itu percaya. Dengan segenap jiwa, meski belum ada bukti, meski semua orang menertawakan. Mereka percaya karena mereka sudah melihatnya di dalam pikiran. Itulah kekuatan imajinasi terarah. Bukan sekadar menghayal, tapi membentuk realitas secara spiritual sebelum menjadi fisik. Dan itulah yang mereka lakukan setiap hari. Pikirkan ini. Apa yang akan terjadi jika selama 30 hari ke depan, setiap pagi Anda ulangi visi Anda? Setiap pagi Anda ucapkan, aku tahu siapa aku. Aku tahu kemana aku pergi. Aku yakin aku akan sampai. Apa yang akan berubah? Pikiran Anda akan berubah. Kata-kata Anda akan berubah. Perilaku Anda akan berubah. Dan jika perilaku Anda berubah, hidup Anda tidak punya pilihan selain ikut berubah. Inilah yang membedakan 1% dari yang lainnya. Mereka tidak hidup berdasarkan keadaan luar. Mereka hidup dari inti jiwa mereka. Mereka membangun mastermind. Lingkaran kecil, tempat energi, visi, dan keyakinan saling menguatkan. Napoleon Hill menyebut ini sebagai hukum yang tak terlihat. 2 atau lebih pikiran yang bersatu dalam harmoni akan menciptakan kekuatan yang lebih tinggi dari dirinya sendiri. 1% orang kaya tidak hidup sendiri. Mereka bersekutu dengan pikiran yang sefrekuensi. Mereka tidak buang waktu bersama orang yang hanya mengeluh. Mereka pilih siapa yang mereka izinkan masuk ke ruang energi mereka. Karena mereka sadar
Energi adalah mata uang jiwa, dan setiap hari mereka menjaga vibrasi itu. Mereka tidak membiarkan pikiran negatif bertahan lebih dari beberapa detik, karena mereka tahu apa yang Anda beri perhatian akan tumbuh. Jadi mereka fokus pada visi, bukan pada ketakutan. Mereka fokus pada langkah berikutnya, bukan pada kesalahan kemarin. Mereka memaafkan diri sendiri. Mereka bangkit lebih cepat. Mereka tidak perfeksionis, tapi mereka berkomitmen. Dan itu kunci lainnya, disiplin. Bukan disiplin yang kaku dan memaksa, tapi disiplin yang lahir dari cinta pada tujuan. Mereka tahu, jika ingin hasil yang luar biasa, mereka harus hidup di luar kebiasaan biasa. Setiap pagi, mereka memilih untuk tidak menunda, untuk tidak menunggu suasana hati, untuk tetap berjalan walau pelan. Karena mereka sadar, konsistensi kecil setiap hari lebih kuat dari motivasi sesaat. Jangan tunggu motivasi, bangun rutinitas. Karena rutinitas akan membawa Anda saat motivasi hilang. Dan dalam rutinitas itu, 1% orang kaya menyisipkan satu hal yang sangat sakral, waktu untuk hening. Mereka duduk dalam keheningan, bukan karena tidak punya waktu, tapi karena keheningan adalah tempat mereka mendengar bimbingan tertinggi. Di sanalah mereka menyelaraskan diri dengan semesta. Mereka meminta petunjuk. Mereka mendengarkan intuisi. Bukan sekadar kerja keras, tapi kerja yang selaras. Kerja yang dipandu oleh hikmah, oleh iman, oleh sesuatu yang lebih tinggi dari logika. Dan dari sana, tindakan mereka menjadi tepat. Langkah mereka menjadi ringan. Rezeki mereka menjadi terbuka. Karena mereka tidak melawan arus. Mereka mengikuti arus takdir dengan kesadaran penuh. Bayangkan jika Anda mulai hidup seperti itu. Bayangkan jika setiap hari Anda memulai dengan niat, dengan doa, dengan afirmasi penuh iman, dengan visi yang jelas. Berapa banyak luka yang bisa sembuh, berapa banyak pintu yang bisa terbuka, berapa banyak versi diri Anda yang selama ini tertidur bisa bangkit. Dengarkan dengan hati yang terbuka, karena apa yang Anda dengar hari ini bukan sekadar motivasi, tapi cermin yang memperlihatkan siapa Anda sebenarnya. Dan mungkin untuk pertama kalinya, Anda melihat cahaya itu kembali. Cahaya yang pernah Anda miliki saat masih kecil. Sebelum dunia berkata, itu tidak mungkin. Tapi hari ini, suara itu kembali. Dan berkata pelan, masih mungkin. Masih ada waktu. Mulailah dari dalam. Klik like jika hati Anda terasa disentuh saat mendengar ini. Dan berikan waktu untuk diri Anda untuk merenung sebelum dunia kembali menarik Anda keluar dari diri sendiri. Karena dalam keheningan, dalam kekhusyukan, ada jawaban yang selama ini Anda cari. Dan ingat, 1% orang kaya itu tidak punya kekuatan ajaib. Mereka hanya membuat keputusan setiap hari untuk hidup dengan kesadaran. Dan Anda bisa mulai sekarang juga. Tarik napas dalam dan rasakan ada bagian dari diri Anda yang mulai bangun. Bukan bagian yang sibuk mencari validasi, bukan bagian yang takut gagal, tapi bagian terdalam yang tahu bahwa Anda dilahirkan dengan tujuan. Banyak orang hidup seperti mesin. Berangkat pagi, pulang malam, berharap akhir pekan tiba, agar bisa bernapas. Tapi hidup bukan tentang menunggu akhir pekan. Hidup adalah tentang merasakan arti setiap hari. 1% orang kaya tidak hidup hanya untuk bertahan. Mereka hidup untuk menghadirkan makna. Makna dalam tindakan mereka, makna dalam hubungan mereka, makna dalam pekerjaan mereka. Karena mereka tahu, jika mereka tidak memberi makna, hidup akan terasa hampa. Dan makna itu tidak datang dari luar, bukan dari uang, bukan dari jabatan, tapi dari kesadaran. Kesadaran bahwa setiap langkah
adalah bagian dari misi jiwa. Napoleon Hill menyebut ini sebagai definite chief aim, tujuan hidup utama. Tujuan yang tidak bisa ditawar. Tujuan yang begitu kuat, sehingga Anda rela melewati badai untuk mencapainya. Bukan karena Anda terpaksa, tapi karena Anda tahu. Di sanalah letak panggilan hidup Anda. Tanyakan ini dalam hati, apa tujuan hidup utama Anda? Apa yang akan Anda lakukan? Jika semua rasa takut tidak ada, jika semua batasan hilang, bayangkan diri Anda 10 tahun dari sekarang, apa yang ingin dia katakan kepada Anda hari ini? Mungkin dia berkata, "Terima kasih karena kamu tidak menyerah. Makasih sudah percaya, walau belum kelihatan. Makasih sudah melangkah, walau gemetar." Dan itu yang 1% lakukan. Mereka mendengar versi terbaik dari diri mereka setiap hari. Mereka tidak mengikuti suara ketakutan. Mereka mengikuti suara keyakinan, karena mereka tahu ketakutan hanyalah ilusi yang tumbuh dari kurangnya kejelasan. Tapi jika Anda punya visi yang jelas, ketakutan akan perlahan menguap. Dan saat Anda bergerak, bukan hanya impian yang berubah. Dunia di sekitar Anda ikut menyesuaikan diri. Ini bukan mimpi, ini realitas spiritual. Hukum tarik-menarik bukan sekadar teori, itu adalah getaran. Dan 1% orang kaya itu, mereka menggetarkan impiannya setiap hari. Mereka tidak hanya berharap, mereka menjadi impiannya. Dengan cara berpikirnya, dengan cara berbicara, dengan cara bersyukur, dengan cara memegang visi, seolah-olah itu sudah nyata. Coba ucapkan ini sekarang. Aku percaya pada visiku, bahkan sebelum dunia melihatnya. Aku tidak menunggu bukti, aku menciptakan bukti. Karena pikiran Anda adalah tanah, dan kata-kata Anda adalah benih. Apapun yang Anda tanam akan tumbuh jika Anda sirami dengan keyakinan dan tindakan. 1% orang kaya paham, kesuksesan bukanlah hasil langsung, tapi hasil dari kebiasaan kecil yang konsisten. Setiap pagi mereka memilih, menulis jurnal, menyatakan rasa syukur, membaca 10 menit buku yang membangun pikiran, mengulang tujuan, bersyukur sebelum menerima, memaafkan sebelum sakit hati terlalu dalam. Kebiasaan-kebiasaan itu terlihat sederhana. Tapi itulah fondasi dari kehidupan yang kokoh, karena mereka tahu disiplin adalah bentuk tertinggi dari cinta, bukan paksaan, tapi penghargaan terhadap masa depan diri sendiri. Dan hari ini, mungkin inilah waktunya Anda memilih, mau terus hidup dalam pola lama, atau mulai membangun pola baru, yang selaras dengan impian jiwa Anda. Jika Anda merasa hidup seperti mengulang hal yang sama, hari demi hari terasa kosong, itu bukan kutukan. Itu adalah panggilan, tanda bahwa sudah saatnya Anda berubah. Dan perubahan tidak dimulai dari luar. Bukan dari pindah kota, bukan dari ganti pekerjaan, tapi dari satu keputusan untuk mulai hidup dengan kesadaran. Setiap pagi, ambil 5 menit untuk menyendiri. Tarik napas dalam. Dan tanyakan kepada diri sendiri, apa satu hal kecil hari ini yang bisa mendekatkanku pada tujuanku? Dan lakukan itu dengan sepenuh hati. Mungkin itu membaca 1 halaman buku. Mungkin itu menghindari 10 menit media sosial. Mungkin itu menyapa seseorang dengan senyum. Itu bukan hal besar. Tapi itulah kuncinya, hidup yang besar dibangun dari langkah kecil yang sadar. Dan ketika Anda terus melakukannya, hari demi hari, tanpa sadar, Anda sedang mengganti program pikiran Anda. Karena Napoleon Hill mengajarkan, pikiran bawah sadar menyerap apapun yang Anda ulangi dengan emosi dan keyakinan. Jadi, pastikan Anda mengulangi sesuatu yang ingin Anda tanam. Jangan ulangi keluhan, jangan ulangi keraguan, jangan ulangi kata-kata, "Aku nggak bisa." Ulangi yang Anda ingin jadikan kenyataan, "Aku layak."
Aku mampu. Aku sedang bertumbuh. Aku sedang mendekat. Aku sedang disiapkan. Itu bukan sekadar kalimat. Itu adalah kode energi yang mengirimkan sinyal kepada semesta bahwa Anda siap menerima. Dan saat Anda siap menerima, hal-hal akan mulai bergerak. Pintu-pintu akan mulai terbuka. Orang-orang baru akan muncul. Ide-ide akan mengalir. Jalan akan ditunjukkan. Bukan karena Anda menunggu, tapi karena Anda menjadi magnet. Dan untuk menjadi magnet, Anda harus mengubah frekuensi dalam. Itulah yang 1% orang kaya lakukan. Bukan sulap, bukan hoki, tapi kesadaran spiritual yang dijalani setiap hari. Sekarang, tutup mata Anda sebentar. Bayangkan hidup Anda 1 tahun dari sekarang. Jika Anda mulai menerapkan ini, besok pagi, bayangkan wajah Anda yang berbeda. Lebih tenang, lebih percaya diri, lebih bersinar. Itu semua mungkin jika Anda mulai hari ini. Jika Anda memilih untuk tidak lagi hidup secara otomatis, tapi hidup dengan tujuan. Klik subscribe jika Anda merasa ini adalah pesan yang selama ini Anda cari. Dan bersiaplah, karena langkah Anda berikutnya bisa menjadi awal dari kehidupan baru. Ada satu kebenaran sederhana yang 1% orang kaya pahami sepenuh hati. Kamu tidak akan pernah menjadi lebih besar dari gambaran yang kamu pegang tentang dirimu sendiri. Bukan dunia yang membatasi Anda, bukan orang lain, tapi keyakinan Anda sendiri. Jika dalam pikiran Anda hanyalah orang biasa, yang cukup-cukup saja, yang tidak berbakat, yang tidak pantas jadi besar, maka realitas Anda akan memantulkan keyakinan itu, dan dunia akan menyetujuinya. Tapi jika Anda mulai mengubah gambar itu, jika Anda mulai melihat diri Anda sebagai seseorang yang dipilih, sebagai pribadi yang punya tujuan besar, sebagai cahaya yang bisa menuntun orang lain, maka dunia pun akan berubah. Pikiran Anda adalah proyektor, dan hidup Anda hanyalah layar. Jadi, ubah skripnya, ganti gambarnya, tulis ulang identitas Anda. Itulah yang 1% lakukan. Mereka menciptakan versi diri yang ingin mereka jalani, dan mereka hidup dari versi itu setiap hari. Mereka tidak menunggu hasil baru untuk merasa berbeda. Mereka menjadi berbeda duluan. Mereka bangun dengan keyakinan, aku sedang menjadi versi terbaik dari diriku. Mereka bertindak dengan integritas, berbicara dengan kekuatan, berpikir dengan kejernihan, karena mereka tahu realitas luar akan menyesuaikan diri dengan versi batin yang mereka rawat. Lalu, bagaimana Anda memulainya? Dengan autosugesti. Salah satu prinsip inti Napoleon Hill. Ulangi kepada diri Anda setiap hari. Aku diciptakan untuk tujuan besar. Aku sedang membangun hidup yang penuh makna. Aku pantas menerima kekayaan yang datang dengan berkah. Aku membuka diriku untuk bimbingan ilahi. Aku bergerak selaras dengan impian jiwaku. Kata-kata ini, jika Anda ucapkan dengan rasa, dengan kepercayaan, dengan komitmen, akan menanam program baru dalam alam bawah sadar Anda. Dan ketika bawah sadar Anda berubah, seluruh hidup Anda ikut bergeser. Ini bukan teori. Ini realitas yang diam-diam dijalani oleh mereka yang hidup dengan kesadaran tinggi. Mereka tahu, pekerjaan sejati bukan di luar sana, tapi di dalam sini, di dalam pikiran, di dalam hati, di dalam getaran harian yang Anda pancarkan ke semesta. Maka 1% orang kaya meluangkan waktu setiap hari untuk menjaga frekuensi batin mereka. Mereka memperhatikan apa yang mereka konsumsi, bukan hanya makanan, tapi informasi, pikiran, kata-kata, dan emosi. Karena mereka tahu, setiap input akan menjadi output. Mereka memilih untuk menghindari gosip, berhenti menyalahkan, menjauh dari drama yang tak penting. Bukan karena mereka sombong,
Tapi karena mereka menjaga wadah jiwa mereka, mereka tidak membiarkan sembarang energi masuk. Mereka melindungi ruang batin seperti seorang penjaga istana. Dan ketika pikiran jernih, ketika hati damai, inspirasi pun mengalir. Ide datang, solusi muncul, kreativitas meningkat, dan langkah menjadi ringan. Karena mereka tidak lagi berjalan sendiri. Mereka berjalan dengan kehadiran yang lebih tinggi. Napoleon Hill menyebut ini sebagai bentuk transmutasi keinginan, mengalihkan hasrat dari bentuk duniawi menjadi dorongan spiritual untuk menciptakan sesuatu yang memberi dampak abadi. Mereka tidak hanya mengejar uang, mereka mengejar warisan jiwa. Mereka tahu bahwa kekayaan sejati bukan sekadar saldo bank, tapi warisan energi dan nilai yang mereka tinggalkan untuk dunia. Dan itu hanya bisa terjadi jika mereka hidup dari pusat jiwa mereka. Bukan dari ego, bukan dari ketakutan, tapi dari kesadaran bahwa hidup ini suci. Maka setiap pagi, 1% orang kaya itu membawa hidup mereka sebagai ibadah. Mereka bekerja dengan niat, berdoa dengan rasa syukur, bergerak dengan tujuan, memberi dengan cinta, dan dari sana, uang datang sebagai konsekuensi, bukan sebagai obsesi, karena mereka tahu, uang hanyalah bentuk lain dari energi, dan energi mengikuti arah niat. Jika niat Anda murni, jika niat Anda menyatu dengan pelayanan, jika niat Anda sejajar dengan panggilan jiwa, energi akan datang, sumber daya akan datang, orang yang tepat akan datang. Itulah yang membuat mereka terus bertumbuh, bukan karena mereka sempurna, tapi karena mereka tidak berhenti menyelaraskan diri. Mereka belajar dari kesalahan, mereka tidak takut gagal, karena mereka tahu setiap kegagalan hanyalah koreksi dari semesta untuk arah yang lebih tepat. Mereka tidak melihat kegagalan sebagai akhir, tapi sebagai peta tersembunyi menuju takdir. Dan mungkin Anda sedang berada di titik itu, titik di mana semuanya tampak tidak jelas, titik di mana rasa lelah menyelimuti harapan. Tapi dengarkan ini baik-baik, apa yang Anda hadapi hari ini bukan hukuman. Itu adalah undangan untuk masuk lebih dalam, untuk bertanya, apa yang hidup sedang coba ajarkan padaku? Bagian mana dari diriku yang perlu disembuhkan sebelum aku melangkah lebih jauh? Dan jika Anda cukup berani untuk duduk, untuk diam, untuk mendengar, jawabannya akan datang. Karena semesta tidak pernah diam. Ia selalu berbicara. Kita saja yang terlalu bising untuk mendengarnya. Hari ini, izinkan diri Anda hening. Ambil waktu, pejamkan mata, letakkan tangan di dada, dan katakan, aku siap hidup sebagai versi terbaikku. Aku siap membangun kekayaanku dengan kesadaran dan kasih. Aku siap menyambut takdirku dengan penuh iman. Jika kata-kata ini menyentuh bagian dalam diri Anda, klik tombol like dan bagikan video ini kepada seseorang yang Anda cintai, karena mungkin inilah titik balik yang selama ini Anda dan mereka tunggu, bukan di luar sana, tapi di dalam sini. Dan sekarang, hanya tinggal satu pertanyaan. Apa keputusan yang akan Anda buat setelah video ini berakhir? Setiap pagi, 1% orang kaya itu tidak hanya bangun untuk mencari uang. Mereka bangun untuk membangun versi jiwa mereka yang lebih tinggi. Karena mereka tahu, uang bisa habis, properti bisa runtuh, reputasi bisa dibicarakan, tapi kesadaran dan karakter tidak bisa dicuri. Mereka mengerti satu hal penting yang banyak orang abaikan, bahwa energi diri adalah aset utama, bahwa kualitas keputusan berasal dari kondisi batin. Jadi, mereka melatih pikiran mereka seperti samurai melatih pedangnya. Dengan disiplin, dengan fokus, dengan dedikasi, mereka membaca, merenung, menulis jurnal, bersyukur, bermeditasi. Mereka mengisi diri sebelum menghadapi dunia. Dan ketika dunia mulai mengguncang, mereka tidak mudah goyah.
Karena fondasi dalam diri mereka sudah dalam. Mereka tidak butuh pengakuan terus-menerus, tidak butuh validasi dari luar. Karena mereka tahu siapa diri mereka. Dan inilah kualitas yang membuat mereka berbeda. Napoleon Hill menulis tentang konsep definiteness of purpose, sebuah tekad hidup yang tak tergoyahkan. Orang biasa hidup dengan tujuan kabur. Mereka bangun tanpa arah. Mereka bekerja hanya agar bertahan hidup. Mereka berjalan tanpa peta. Tapi 1%, mereka hidup dengan visi. Mereka tahu apa yang mereka kejar. Mereka jelas dengan alasan mereka. Dan karena itu, mereka menjadi magnet dari peluang. Semesta menyukai kejelasan. Energi mengalir ke arah intensi yang terfokus. Dan ketika Anda punya tujuan besar yang lahir dari hati, segalanya mulai berubah. Bukan karena dunia lebih mudah, tapi karena Anda jadi lebih kuat. Lihatlah sekitar Anda. Banyak orang menyerah hanya karena mereka tidak tahu mengapa mereka harus bertahan. Sementara mereka yang punya tujuan hidup, mereka bisa menahan badai apapun. Karena mereka tahu, setiap rasa sakit, setiap perjuangan, ada artinya. Dan ini yang ingin Anda tanam hari ini. Bahwa hidup Anda bukan kebetulan. Bahwa Anda tidak sedang menonton video ini tanpa alasan. Bahwa di dalam diri Anda, ada misi yang belum terpenuhi. Dan mungkin, selama ini Anda lupa, tertutup oleh rutinitas, dibelenggu oleh trauma, dibungkam oleh keraguan. Tapi hari ini, saya ingin mengingatkan Anda bahwa ada panggilan jiwa yang tidak bisa diabaikan lagi. Bangunlah, ingat kembali siapa Anda, lihat ke cermin, dan tatap mata itu. Cheers, sangat dari seseorang yang sedang dibentuk untuk menjadi besar. Dan untuk menjadi besar, Anda tidak butuh izin dari siapapun. Anda hanya perlu izin dari diri sendiri. Izin untuk melepaskan masa lalu. Izin untuk tidak lagi menjadi korban. Izin untuk berkata, aku siap melangkah. Dan ya, jalannya tidak mudah. Akan ada keraguan. Akan ada rasa sepi. Akan ada hari-hari ketika Anda ingin menyerah. Tapi 1% orang kaya itu tahu. Kesuksesan bukan tentang tidak pernah jatuh, tapi tentang bangkit 1 kali lebih banyak dari jatuh. Jadi jika Anda pernah gagal, pernah disakiti, pernah ditinggalkan, pernah ditertawakan, gunakan itu. Transmutasikan itu. Seperti batu bara yang dipadatkan menjadi berlian, rasa sakit Anda adalah bahan mentah untuk keagungan. Napoleon Hill berkata, setiap kemunduran membawa benih keuntungan yang setara atau lebih besar. Tapi hanya mereka yang melihatnya dengan kesadaran tinggi yang bisa menuainya. Jadi mulai hari ini, jangan lagi lari dari luka. Jangan lagi menyalahkan. Jangan lagi berkata, mengapa aku? Sebaliknya, bertanyalah, apa yang semesta ingin aku wujudkan melalui ini? Karena di balik setiap luka, ada kekuatan, ada cahaya, ada versi diri yang sedang dilahirkan. Dan ketika Anda berjalan terus, dengan kesabaran, sabar, dengan iman, dengan tekad, azam, maka satu persatu, pintu akan terbuka. Orang yang tepat akan muncul. Kesempatan yang tak terduga akan menghampiri. Karena Anda telah menjadi pribadi yang selaras dengan panggilan jiwanya. Dan itu adalah frekuensi yang tidak bisa ditolak oleh semesta. Sekarang, tarik napas dalam-dalam, letakkan tangan di dada, dan ucapkan bersama saya, aku bukan siapa aku dulu, aku sedang menjadi versi terbaikku. Setiap hari, aku semakin dekat dengan takdirku. Aku layak untuk hidup besar, hidup mulia, hidup dengan berkah. Wah, jika Anda mengucapkannya dengan hati, dengan getaran tulus, maka hari ini akan menjadi hari yang berbeda. Dan jika video ini menyentuh Anda, klik tombol like, klik subscribe,
agar pesan ini terus hidup dalam hidup Anda. Dan bagikan pada seseorang yang Anda cintai. Karena Anda tidak tahu, satu video, satu kalimat, bisa menjadi cahaya bagi jiwa yang sedang gelap. Dan ingat, 1% orang kaya tidak lahir dari keberuntungan. Mereka dilahirkan dari keputusan-keputusan kecil yang diambil setiap hari dengan penuh kesadaran dan tujuan. Hari ini, giliran Anda